Halo guys, ketemu lagi kita. Di video kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi. Jadi kalau dirasa mungkin materi ini cukup asing bagi kalian, saya rasa itu wajar karena memang ini adalah pertama kalinya kalian mempelajari limit. Tidak seperti materi-materi yang lain, seperti misalnya aljabar, geometri, trigonometri, itu pernah kalian pelajari setidaknya dasar-dasarnya di SD, kemudian di SMP, dan dimantapkan lagi di SMA. Tapi kalau limit ini sendiri, saya rasa ini adalah pertama kalinya kalian mempelajarinya. Jadi ya kalau cukup asing mungkin wajar. Sekedar untuk dapat gambaran dulu bahwa limit itu berpadanan dengan kata hampir kemudian mendekati. Jadi kalau misalnya di berita kalian dengar misalnya nilai tukar rupiah pada hari ini mendekati 15.000 per dolar. Itu artinya nilai tukar rupiah pada hari ini cukup dekat ke nilai 15.000. Cukup dekat artinya tidak harus selalu pas sampai 15.000, tapi cukup dekat ke nilai itu. Jadi itu setidaknya untuk gambaran dulu tentang limit. Jadi limitnya di situ ada 15.000. Dan kenapa konsep ini sangat penting? Konsep ini sangat penting karena ia merupakan materi dasar untuk kalkulus. Jadi karena kalkulus ini mulai memiliki banyak sekali penerapan di bidang-bidang yang lain, terutama di fisika, kemudian di engineering, computer science, bahkan di ekonomi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang kita kenal sekarang itu sangat bergantung pada kalkulus ini. Jadi pastikan kalian memahaminya, kemudian bisa menerapkannya nanti untuk konsep-konsep yang lebih lanjut. Jadi itu dia sekedar gambaran umum dulu. Kita akan bahas lebih jauh tentang limit ini seperti apa secara matematisnya nanti. Pastikan kalian memahaminya. Oke, let's check it out. Oke, kita mulai saja. Jadi limit sebenarnya kalau pengertian secara matematisnya itu adalah nilai pendekatan atau hampiran fungsi di sekitar suatu titik. Jadi ini kita mengamati karakteristik dari sebuah fungsi ketika domainnya mendekati nilai tertentu. Nah, nilai fungsinya akan mendekati berapa gitu. Biasa disimbolkan seperti ini. Jadi ini bacanya adalah limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Ingat, coba baca sekali lagi. Limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Sementara itu dulu bacaannya, cara bacanya ya, supaya bisa nanti membaca kalau disajikan bentuk-bentuk seperti ini. Untuk dapat gambaran, coba kita di sini misalnya menganalisis sebuah fungsi fx. Di sini disajikan dalam bentuk grafik, kemudian diminta menentukan berapakah nilai limitnya untuk x mendekati a misalnya. Jadi kalau x ini didekati menuju A, baik dari kiri dan dari kanan, nilai fungsi juga ternyata semakin dekat ke nilai tertentu, yaitu L. Makanya berdasarkan cara penulisan tadi, itu makanya ditulis sebagai dalam bentuk limit fx, ini akan sama dengan fx untuk x mendekati A itu sama dengan L. Untuk dapat gambaran lebih pas, mungkin coba kita pakai fungsi x plus 2 nih. Misalnya ada diminta menentukan limit untuk fungsi x plus 2 dengan x mendekati 1. Kira-kira berapa nilai fungsinya? Jadi kalau misalnya kita tabulasi fungsi ini, kita akan peroleh bentuk seperti ini untuk x mendekati a. Jadi kalau kelihatan di situ bahwa seiring dengan x yang semakin dekat ke 1, nilai fungsi juga semakin dekat ke nilai tertentu, yaitu sama dengan 3. Itulah makanya nilai limitnya itu sama dengan 3. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, oh, terus apa bedanya dengan mensubstitusi biasa? Karena kalau kita substitusi di sini x sama dengan 1 ke dalam fungsinya, akan kita dapat nilai yang sama gitu. Misalnya coba kita lihat nih. Misalnya kalau substitusi biasa ya, misalnya f1 ke dalam fungsi, ini akan kita dapat 1 ditambah 2. Nih, x-nya sama dengan 1 kan? Berarti ini akan sama dengan 3. Kita dapat hasil yang sama. Kenapa? Gimana kok bisa seperti itu? Oke, untuk kasus sederhana seperti ini memang sama saja dengan mensubstitusi biasa. Bagaimana kalau fungsinya ternyata bentuknya seperti ini nih? Misalnya fungsi x kuadrat min 4 per x min 2. Fungsi ini tidak kontinu di x sama dengan 2. Karena kalau coba kita lihat misalnya kalau digambarkan dalam bentuk grafik, di x sama dengan 2 itu bolong di situ. Jadi tidak ada nilainya. Coba aja kalau kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini. Misalnya F2 ya, F2 berarti ini akan sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Nah, ini sama dengan 4 min 4 di atasnya, di penyebutnya sendiri 2 min 2. Berapa ini jadinya?
Ini sama dengan 0 di atasnya di pembilangnya, kemudian penyebut juga sama dengan 0. Nah, 0 per 0. 0 per 0 sendiri itu tidak terdefinisi. Jadi, kalau bentuk seperti ini namanya bentuk tak tentu nantinya. Ini tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nah, bagaimana kita menentukan limitnya sementara nilai fungsinya di situ tidak ada? Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, itulah pentingnya limit di situ. Jadi kalaupun fungsi misalnya kita tidak bisa tentukan nilainya di domain tertentu, belum tentu limitnya tidak ada. Coba kita lihat misalnya kita buat tabulasi misalnya seperti yang tadi, bahwa kelihatan di situ dengan x yang semakin dekat ke 2 karena limitnya x mendekati 2 ya. Semakin dekat ke 2, ternyata nilai fungsi juga semakin dekat ke nilai tertentu. Berapa itu kira-kira? Coba bisa dilihat kan di situ ya, dari misalnya 3, 3,2, 3,5, 3,7, 3,8, 3,9, 3,99 dan seterusnya. Kemudian dari kanan juga 4,6, 4,4, 4,3, 4,1, 4,01 dan seterusnya semakin dekat ke nilai tertentu. Berapa? Bisa kelihatan kira-kira? Kelihatannya bahwa nilai ini cenderung mengerucut ke nilai tertentu. Nilai tertentu yaitu sama dengan 4. Nah, makanya di situ nilai limitnya ini akan sama dengan 4. Tapi ingat, di sini ada ketentuan bahwa nilai pendekatan itu harus dari kiri harus sama dengan ketika didekati dari kanan. Coba lihat di sini. Ya, biasanya di situ ditulis dengan limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri itu dikasih tanda minus di atasnya 2 itu. Jadi kayak pangkat positif, pangkat negatif, bukan itu maksudnya, tapi itu hanya simbol saja bahwa ini ada nilai pendekatan dari kiri dan dari kanan. Oke, jadi itu fungsi untuk x kuadrat min 4 per x min 2, jika dicari limitnya untuk x mendekati 2, itu kita dapat sama dengan 4. Ingat syaratnya bahwa limit itu harus sama antara limit kiri dan limit kanannya, baru dia mempunyai limit. Terus kemudian mungkin kalian bertanya, emang ada gitu yang tidak punya limit? Ada, coba lihat. Misalnya kalau saya punya fungsi, di sini fungsinya disajikan dalam bentuk grafik, misalnya di sini adalah bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat di situ bahwa ketika x-nya atau domainnya yang menuju 1 itu didekati dari kiri, ternyata nilainya sama dengan 2. Kemudian ketika didekati dari kanan, itu nilainya sama dengan 3. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa dari limit dari kirinya ternyata tidak sama dengan limit dari kanannya. Bagaimana kalau bentuk seperti ini? Nah, kalau bentuk seperti ini itu artinya limitnya tidak ada. Ya. Jadi dia tidak punya limit, maksudnya tidak ada di x sama dengan 1. Jadi fungsinya tidak punya limit di x sama dengan 1. Oke, itu dulu untuk pengertian dari limit fungsi. Saya rasa di sini kalian sudah bisa memahami sekarang apa itu limit. Jadi ingat bahwa limit fungsi itu artinya adalah nilai pendekatan atau hampiran suatu fungsi di sekitar suatu titik. Dan ingat syaratnya bahwa kalau fungsi itu memiliki limit di domain tertentu atau di nilai tertentu untuk x mendekati nilai tertentu, itu ketika nilai limit kirinya sama dengan limit kanan. Oke, nah nanti untuk limit sendiri ada beberapa teorema. Nah, di situ ada lumayan itu. Nah, nanti kita akan bahas ini di video-video berikutnya. Pastikan kalian mempelajarinya dengan seksama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video.